disuruh naik ke ular yang melilit 2 ular itu ya. Mungkin sosok itu karena tidak menunjukkan kepalanya, tapi kesininya yaitu sosok kepalanya berupa sosok kepala naga dan kepala ular gitu, yang diwujudkan dalam satu tongkat. Saya didatangi oleh sosok kakek-kakek yang memakai baju hitam, pakai ini apa ikat, dan dia memberi nama gitu, ini nama saya, katanya nama saya Sukmajaya, kata dia itu. Banyak hikmah lah yang saya dapat gitu setelah kami nikah. Ya nikah. Saya datangi sosok ular, terus ular itu berubah menjadi sosok perempuan dan dia minta dinikahin. Terus masuk ke raga istri. Salah satu syarat saya supaya bisa menikah batin dengan sosok seorang pangeran yang sosoknya seperti naga. Saya ini harus bisa mengambil baju sakral dari sebuah kerajaan yang sama sekali saya tidak tahu letak keberadaan baju ini, entah berada di kerajaan mana, entah berada di suatu tempat di mana letaknya. Saya bingung, saya harus mencari kemana, tapi alhamdulillahnya saya diberi petunjuk sama rasa batin saya ya. Saya pergi ke suatu tempat, ke sana kemari, akhirnya saya bisa menemukan dan bisa membawa baju sakral ini sehingga saya sampai menikah sampai detik ini dan dikasih mas kawin dari seorang pangeran. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya sama teman-teman masih berada di rumahnya Kang Imron, yang mana di video ini kita eksklusif akan mendengar kisah dari Teh Dedeh ya, yang mana Teh Dedeh ini istri asli dari Kang Imron. Nah, jadi Teh Dedeh ini mempunyai pengalaman sama suami yang bisa dibilang cukup unik. Mereka menikah 2 kali, dan yang kedua kali mereka itu kayak dikasih tanggung jawab berdampingan dengan makhluk-makhluk astral, entah itu makhluk astral atau itu dari leluhur atau entah itu dari lingkungan. Kita mungkin akan mendengar penjelasan dari Teh Dedeh. Nah, sebelum ke inti cerita, Teteh gimana kabarnya, sehat Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Teh. Dan ini mungkin kalau kehidupan di hutan seperti ini jauh dari hiruk pikuk atau omongan tetangga ya Teh? Iya. Alhamdulillah. Jadi emang sebagian orang kalau yang namanya hidup di hutan itu kalau yang nggak terbiasa mungkin ya yang namanya di hutan pasti cek sunama loba jurik nyatanya. Nah seperti itu. Nah Teteh, saya sama rekan pengen dengar cerita awal mulanya kenapa sih Teteh bisa menuruti menikah lagi yang jelas-jelas itu permintaan dari makhluk lain yang ada di badan Teteh. Itu mungkin Teteh bisa ceritakan. Ya awal mulanya saya itu kan di sini sering mimpi gitu ya, awal mulanya gitu. Malah mimpi itu suami juga ngalamin, mertua dan bapak yang dari Sukamantri itu semalam bersama itu mimpi 4 orang. Sama gitu, mimpi itu. Saya disuruh naik ke sosok siluman gitu ya, siluman nggak tahu ratu ular, nggak tahu apa itu. Tadinya saya sering apa itu, kalau bahasa istilahnya dierep-erep gitu ya. Dierep-erep. Iya. Malam pertama itu saya mimpi ke sana itu disuruh naik ke ular yang melilit 2 ular itu ya. Mungkin sosok itu karena tidak menunjukkan kepalanya, tapi kesininya yaitu sosok kepalanya berupa sosok kepala naga dan
kepala ular gitu, yang diwujudkan dalam satu tongkat gitu. Ternyata sosok itu kakak adik saya sama saudara saya gitu. Terus mimpi yang kedua, saya didatangi oleh sosok kakek-kakek yang memakai baju hitam, pakai ini apa ikat, Ikat. dan dia memberi nama gitu. Ini nama saya, katanya. Nama saya itu apa, Sukma Jaya, kata dia itu. Setelah itu saya disuruh mandi ya. Mungkin harus mensucikan diri, mungkin itu salah satu syarat-syarat ya, mensucikan diri supaya saya bisa menikah batin, harus mensucikan diri. Saya disuruh mandi ke mata air di sebelah sana tuh. Kamu harus pergi mandi, kata kakek itu. Malam Jumat, kata kakek itu. Sarepna, kata. Kebetulan saya cerita sama suami, ya saya berangkat mandi ke sana gitu, diantar sama suami. Udah itu udah dilaksanain gitu ya. Lalu mimpi lagi saya harus pergi ke suatu tempat gitu. Di tempat itu saya juga nggak tahu tempatnya itu ada di mana gitu. Harus sampai ke suatu tempat, ada amanah yang harus saya ambil dari tempat itu gitu. Ternyata diselusuri sama suami ke tempat itu. Ternyata saya harus mengambil suatu benda sakral ya dari kerajaan itu, berupa pakaian dari kerajaan, entah dari kerajaan mana ya. Pakaian buat menikah untuk sosok itu, dua Raden. insan yang harus dinikahkan gitu. Oh, jadi teteh itu dari awalnya setelah rumah pindah ke sini ke hutan, tiba-tiba sering bermimpi kayak tadi. Iya, Jadi mimpinya itu kayak berturut-turut gitu. nyambung. Iya. Harus ke sana, harus ke sini. Dan pada akhirnya teteh disuruh menikah dengan syarat, salah satu syaratnya harus mengambil baju pusaka. Baju belum dikasih tahu apa yang harus saya ambil gitu. Tapi setelah saya sampai ke tempat itu, ternyata salah satu yang harus saya bawa itu berupa pakaian sakral. Tapi itu baju pusakanya dapat teh? Dapat. Berarti sampai terjadi pernikahan. Terjadi pernikahan, tapi ada waktu gitu. Sehabis pulang mengambil baju sakral itu, ada jeda lagi. Ada jeda karena butuh waktu mungkin gitu. Nah itu waktu kalau yang tepat. Mohon maaf, kalau perasaan teteh dulu waktu kan itu pasti ada di dunia sadar dan tidak sadar ya. Iya. Teteh tiba-tiba lamun cek bahasa merenyeng atau nyerenteng pingin menikah lagi. Dan itu yang nyerenteng itu kan pada dasarnya kan bukan teteh. Iya. Nah itu perasaannya teteh itu seperti apa sih dulu gitu? Nggak karuan itu, inginnya marah-marah terus, ingin kalau mau diturutin rasanya ingin mencabik-cabik itu ke suami karena dia dituntut oleh saya gitu, ayo kita menikah, segera kita menikah. Dia malah seolah mengabaikan, nggak peduli gitu ya. Jadi saya marakayangan terus tuh, rasa ingin marah, rasanya gimana gitu, nggak karuan. Berarti mohon maaf sekali, pada saat sebelum terjadi pernikahan yang kedua mungkin tidur juga jarang ya, tidur bareng juga jarang. Iya. Karena rasanya benci gitu. Ya nggak karuan rasanya itu gitu. Jadi setelah mendapatkan baju pusaka yang diamatkan lewat mimpi, menikah, dan alhamdulillah sampai sekarang sembuh berarti. Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik gitu ya. Lebih baik, lebih tenang, lebih nyaman, lebih ikhlas, lebih ridho gitu. Karena suami dulu menuntut sama saya, kalau kamu sosok kamu kan alam nyata udah jadi istri sah saya. Kalau ada pendamping yang apa itu
mendampingi wujud raga kamu harus dinikahi sama sosok saya, kamu harus ini cina bukan dirapihin gitu ya, harus merubah dulu sikap kamu sebaik mungkin kata dia, baru saya akan menikahi kamu kalau sikap kamu udah baik kata dia. Kan saya nggak tahu yang baiknya yang menurut seorang sosok pangeran itu menurut baiknya gimana gitu kan. Berarti sampai sekarang Teteh sama suami masing-masing mempunyai 2 jiwa ya? Iya. Wow. Nah itu kalau boleh tahu Teh bisa lihat bajunya atau kalau boleh sekalian dipakai biar ini berarti benar-benar pembuktian bahwa Teteh itu berhasil mendapatkan baju pusaka dari tempat keramat lewat petunjuk. Boleh Teh? Boleh. Oh, ini sangat luar biasa ya setelah memakai gaun pernikahan. Berarti gaun ini yang dulu dipakai menikah dengan Raden Brawijaya. Iya. Dan ini view-nya benar-benar berbeda sama yang sebelum tadi Teteh pakai. Nanti kalau ceritanya gaun ini pas mau menikahnya berarti ini udah ada bisikan atau ada petunjuk Teh? Ada petunjuk dulu untuk ngambil karena ini letak baju ini jauh di kota Lembang. Pada waktu itu saya nggak tahu mimpi, nggak tahu ilapat ya. Harus pergi ke suatu tempat, digambarkannya itu saya pergi ke rumah seseorang. Kalau zaman dulu mah kan di rumahnya itu ada kamar. Di sana tuh harus ada yang aku ambil. Pas saya berangkat sama suami ke sana, ke Lembang. Ya inilah yang harus dibawa sama saya, pakaian ini. Nah itu bentuk petunjuknya apakah dari mimpi atau misalkan dari bisikan atau wangsit Teh? Dari mimpi. Kalau kata orang tua tuh ilapat disebutnya itu. Jadi kamu harus ngambil baju gitu buat nikah? Enggak gitu, ilapatnya enggak. Cuman saya harus berangkat ke suatu tempat, ke suatu kamar, di sana harus ada yang aku ambil. Saya juga dari sini berangkat ke tempat itu belum tahu apa yang harus aku ambil. Pas saya sampai ke sana, di sana tuh saya nggak sadarkan diri. Datang ke rumah sepuh ya di Cibodas itu. Saya lihat-lihat ke kamar, bukan rasa seolah ada rasa yang yang membawa saya gitu ya ke tempat itu. Ternyata bukan di sini kata saya ya kepada suami. Saya berangkat kan datang ilapatnya hari malam minggu ya. Pas bicara ke suami, saya mah mimpi harus berangkat ke rumah seseorang, dari di sana itu harus ada yang diambil kata saya, tapi nggak tahu apa. Di sana tuh seperti nampan ditutupin kerudung merah kata saya. Ya udah kata suami, barangkali di mana tuh cenah lokasinya nggak tahu, tapi rasanya di Lembang kata saya tuh. Nggak tahu di rumah sepuh, nggak tahu di rumah siapa kata saya. Udah kata suami, kita berangkat aja besok. Pas berangkat ke sana itu hari Selasa ya saya tuh. Pas ke sana kan ke Prompong dulu ya karena ada anak angkat di sana itu. Pas dia kebetulan sepuh itu lagi sakit serangan jantung yang di Cibodas itu. Kebetulan suami sama saya itu berangkat dari sini hari Selasa sampai ke sana jam 10 pagi ya. Suami menunggu dulu anak angkat, kita bareng-bareng katanya Bapak. Nanti kalau udah malam kan kebetulan anak itu jualan nasi goreng. Saya mau jualan dulu kata dia. Pas di sana tuh saya rasanya sudah nggak tepuguh rasa gitu. Kesang badak, kesang lembut gitu kalau bahasa ini mah. Saya sampai marah-marah ke suami. Kamu ini tujuan utamanya kemana kata saya, kok malah ditunda-tunda waktunya gitu. Pas kebetulan di sana
masih itu ya jualan si anak itu. Udah aja Pak, Bapak berangkat aja duluan kata anak itu. Sampai ke sana tuh jam 11 malam. Kan tadinya nggak dari sini pakai angkot dia ke sana. Dari sana ke Cibodas pakai motor, kan nggak punya SIM. Kata si bapak teh di jalannya ada polisi, nanti cina tunggu dulu sampai apa itu nggak ada polisi. Pas ke sana jam 11 malam ya lah haula berdua itu sama suami saya pergi pakai motor ya anak yang dari itu nasi goreng itu ya, jualan nasi goreng. Saya berangkat, pas ke sana tuh saya lihat-lihat ke kamar sepuh gitu. Saya juga di sana udah nggak sadarkan diri tuh, malah meluk ke sepuh gitu kan. Kebetulan dia lagi sakit gitu. Pas di sana saya hampir 3 malam. Tapi di sana nggak menemukan petunjuk apa-apa gitu. Pas ke suami, saya mau pulang, kalau kamu mau di sini saya anterin saja sendiri. Pas dari sana ya hari Sabtu tuh pagi-pagi, yuk atuh kita pulang. Pulang pagi-pagi ke sana. Pas pulang ke sana saya pas maghribnya sampai ke Parongpong ya diajak sama anak itu, Bapak jangan pulang sekarang ke Panjalu, saya ada acara gitu ya. Saya mau ke rumah Uyut kata anak itu. Ya kami bareng-bareng itu pas berangkat ke rumah Uyut. Pas ke rumah Uyut itu saya nggak tahu kalau pakaian ini ada di sana gitu. Pas orang-orang udah pada pulang, saya mah dari pas sampai ke sana tuh rasanya nyaman seperti di rumah sendiri gitu. Malah saya ketiduran di sana ya. Kalau suami kan mungkin tahu langsung respon dia. Udah kata bapak, kita nginap saja di sini, biarkan orang Adani kan ya namanya itu pulang, sama abah yang dari Sukajadi ya, mereka mah pulang gitu. Saya mah nginap sama suami. Pas bangun tidur tuh saya pingin ke air. Pas ini kan untuk jalan ke air di sini ada ya itu kamar. Saya masuk ke kamar itu. Ya pandangan dan rasa fokus ke baju ini gitu. Pas kebetulan waktu itu cuma ada Uyut gitu. Kebetulan suami lagi istirahat karena dia mungkin udah lelah ya di rumah itu anak yang jualan nasi goreng. Saya itu kerasukan ya gitu. Nanti harus panggil dulu suami kata Uyut itu, tunggu dulu sebentar. Pas suami datang ke rumah Uyut, saya udah nggak sadarkan diri gitu kan. Itu ambil baju yang ada di kamar gitu kan. Kata Uyut tuh. Kata saya udah nggak sadarkan diri kan. Kan kebetulan di sana itu seperti bumi alit ya. Jadi segala macam bentuk apa itu Pusaka. pakaian, pusaka, manik-manik itu di sana banyak gitu. Pas saya tertuju ke pakaian ini, kebetulan kan ini disimpannya di belakang pintu ya. Tertuju ke sini. Pas kata saya sambil nggak sadarkan diri, ambil tuh yang ada di belakang pintu kata saya. Ini kan punya saya kata saya. Ya diambilin sama suami itu ya. Ini iya, satu lagi itu pakaiannya yang warna hitam. Ya kebetulan yang punya suami ya. Jadi kan mungkin hodamnya ini suami istri mungkin gitu. Makanya kata Uyut, ya coba cina cari lagi apa yang masih kurang kata dia. Pas kebetulan itu yang anehnya lagi ya istrinya Uyut lagi masak di dapur gitu. Saya kan ya di ruangan tamu gitu. Saya nyuruh ngambil lagi ke suami itu, ambil satu lagi, di dalam ada satu pusaka kata saya itu ya. Suami ngambil lagi tongkat ya. Jadi wujud tongkat itu
tongkatnya satu tapi sosoknya dua gitu, kepala naga sama kepala ular. Pas si istri Uyut lagi masak, dia ngamarahin saya sampai ya berantem gitu. Kata istri Uyut, itu jangan diambil, itu punya saya, punya kamu mah ini udah. Iya, kata saya juga, ini enggak akan diambil, ini punya kamu. Tapi saya ini suami sama Uyut itu mereka ada kejanggalan mungkin ya, karena kami dari Panjalu, istri Uyut kan dari Lembang gitu, apa ini hubungannya gitu. Ternyata di alam apa ya, kalau Gaibnya goib gitu, saya dan istri Uyut itu saudara gitu, jadi kakak adik gitu. Pas udah saya selesai ngambil pakaian ini dan punya suami dibawa gitu, pulanglah saya ke sini gitu. Sehabisnya pulang dari sana kan tidak tahu ini baju siapa kan gitu ya. Dari sana tuh saya sering berontak ke suami minta dikawinin. Ya sampai ke sana tuh kan saya bulan Hafid ya. Sampai saya itu 3 bulan merakayangan pingin dinikahin. Kata suami, nanti kalau sudah waktunya kita pasti ada yang nikahin gitu. Pas kebetulan ya bulan apa itu? Muharram. Ya kami nikah. Gitu. Nah Teh, itu kan awalnya kan Teteh dapat petunjuk ya atau wangsit untuk pergi ke Lembang. Ya. Hanya untuk hanya untuk mengambil pakaian kejayaan seperti ini ya. Nah, itu Uyut yang Teteh ceritakan itu apakah sebelumnya tahu? Apakah nggak tahu? Uyut. Nggak, kalau dia mungkin udah tahu. Kan maksudnya di petunjuknya kamu harus datang ke tempat ini. Apakah udah ada hubungan saudara? Kah dari sebelumnya? Apakah pergi ke Lembang belum tahu arah dan tujuan? Belum, karena pas saya ngambil baju ini sama baju suami, dia juga bilang, ya silakan saya kalau mau diambil, saya cuman keamanahan kata dia. Tapi dulunya cenah orang-orang bilang itu saya sering kalau ada orang yang punya indera keenam, cenah saya pakai itu cenah baju yang dipakai suami gitu. Uyut juga kata orang-orang itu tadinya gitu. Nggak tahu dari mana cenah ini asal baju, tadinya jauh banget. Ada yang nitipin maksudnya. Ya, tapi cenah kebetulan ada ini juga cenah dari sana dari Panjalu. Gitu. Berarti Teteh sama suami benar-benar nekat, hanya bermodalkan petunjuk dari mimpi suruh ambil baju ke Lembang, dan di Lembangnya juga belum tahu harus kemana. Tapi pada akhirnya ini dapat ya. Iya. Wow. Karena seolah ada rasa yang apa itu mengarahkan gitu. Mengarahkan karena dari sini saya ke bukan di sana. Saya malah berontak, keringat itu ya keluar sampai marah-marah ke suami gitu. Berangkat ke Cibodas, di sana nggak dapatin petunjuk, saya malah berontak gitu dalam hati. Pas ya di rumah Uyut rasanya adem, tenang gitu. Saya juga nggak tahu ada yang harus dibawa dari sana, karena tujuan kami ke sana itu mau nganter si anak yang jualan nasi goreng, karena dia mau minta syariat ya istilahnya, karena dia mau buka cabang, buka lagi jualan nasi goreng gitu. Makanya ayo cenah kita bareng-bareng sambil silaturahmi ke sana. Ya kami ikut gitu kan, kebetulan malam Minggu ya. Malam Minggu tadinya saya mau pulang ke Panjalu. Kata anak itu jangan dulu pulang Pak, cenah, karena sekarang lagi musim pawai itu sepak bola tuh Persib, cenah macet, nanti saja cenah malam Senin. Sekarang kita silaturahmi aja ke rumah Uyut. Ya kita bareng-bareng ikut ke sana. Nggak tahu, saya juga nggak tahu yang harus diambil ada di sana gitu. Tapi rasa saya
Heeh, Mm-mm. seolah ada yang ngarahin gitu. Nah, teman-teman juga ini yang saya lihat ya, mohon maaf, pakaian yang Teteh kenakan ini emang kalau dari model di zaman sekarang nggak ada ya seperti ini gitu. Nggak Terus ada. dari misalkan yang kerudung kayak ada mahkota, sepintas juga kayak mirip Ratu Mesir ya. Gimana Bang? Ya, Ah. benar. Emang dari kerajaan-kerajaan gitu ya, kayak ratu-ratu gitu. Kayak ratu-ratu, mungkin teman-teman yang ngerti dan yang mempunyai mata batin sesakral ini penuh dengan perjuangan untuk mendapatkan pakaian, dan ini mengambil juga lewat petunjuk yang benar-benar dari awalnya juga nggak tahu ya Teh. Nggak tahu sama Dan sekali. memang kalau kita bahas dan kita lihat ini tidak masuk akal, tidak masuk di akal ya. Pasti yang komen wah nganggapnya komennya nggak bener semua pasti. Cuman kalau Ini yang dari pengalaman Teteh mah Iya. ya seperti itu kenyataan. Iya. Dan memang benar kita hidup di dunia itu berdampingan dengan makhluk gaib, dan ini nyata terjadi pada Teteh. Nah, jadi pada intinya gini ya Teh. Saya yang di luar nalar seperti ini hanya untuk mendapatkan pakaian ini sampai nekat meluangkan waktu nyari ke Lembang yang benar-benar di sana tidak tahu harus nunjuk kemana, hanya berbekal petunjuk ada yang mengarahkan. Nah, itu setelah mendapatkan pakaian ini dan pada akhirnya dinikahkan, itu gimana perasaannya? Ya, sebelum dinikahkan saya suka berontak gitu kan. Tapi setelah nikah rasanya tenang gitu, adem. Tapi ya banyak hikmah lah yang saya dapat gitu setelah kami nikah. Ya nikah batin, namanya nikah batin ya. Jadi kesininya banyak anak, terutama anak yatim ya, anak yatim piatu gitu. Mereka sering saya peluk, malah mereka nangis ke saya, ini sosok ibu saya, ini pengganti ibu saya. Mereka bilang gitu, ya kesini kalian semua anak-anak ibu, kata saya. Itu hikmahnya ke sana ya. Bahkan ada sampai sekarang tuh anak yang dari Caringin Bandung, dia kan tadinya sakit gitu, depresi ya, karena mungkin kehilangan sosok seorang ibu, sosok seorang ayah gitu. Bahkan dia menganggap kami di sini sebagai pengganti orang tuanya gitu. Dia nggak mau pulang karena kalian pengganti ibu dan bapak saya, kata dia. Masya Allah. Jadi ini emang benar-benar luar biasa ya. Jadi mungkin di balik hikmah Teteh dari awalnya menjadi seorang Nyimas Manikmayang dan suami menjadi Raden Brawijaya, ini bisa jadi bentuk pengabdian juga bahwa Teteh sama suami harus mengurus anak-anak yang Iya, yang sakit, yang kehilangan orang tuanya. Jadi Teteh ini jadi ibu bagi orang-orang, bagi mereka yang membutuhkan sosok gitu. ibu. Bahkan yang masih ada orang tua wujud mereka masih hidup juga, karena mungkin rasa batin mereka tidak sedekat rasanya gitu terhadap rasa batinnya, itu nggak nyambung sama wujud ibunya yang nyata gitu. Malah dia rasa deket gitu sama sosok ini, kata dia, ini pengganti ibu batin saya, mereka bilang gitu. Nah, Teh, ini kan selama hampir sampai sekarang ya, berarti Teteh kan udah menyatu dengan sosok Nyimas Manikmayang. Nah, Teteh sendiri pernah melihat gak dengan wujud yang jelas, rupanya seperti apa, gambarnya seperti apa dari Nyimas Manikmayang tersebut sama dengan Raden Brawijaya? Itu mungkin saya nanya sebagai kacamata batin atau kacamata gaib gitu. Iya, itu waktu masih di Lembang ya, masih ngambil baju ini kan, saya nginap lagi 1 malam gitu. Setelah nginap itu saya mimpi seolah ada sosok 2, mungkin yang tadi diceritain ya, istri Uyut sama saya itu mungkin gitu. Karena
di dalam nggak tahu mimpi, nggak tahu bayangan apa itunya yang, tapi yang kalau mimpi kan sering lupa, tapi bayangan itu selalu ada gitu ya, sampai sekarang ingat terus ingat ya. gitu. Setelah pakaian ini saya genggam, saya bawa gitu ya, ada sosok 2 wanita itu terbang di awan, itu pakai baju putih ini satu, pakai baju hijau seperti Nyi Ratu Pantai. Pantai Selatan, satu terbang gitu, dia merasa bebas. Saya bilang juga ke suami, "Pak, saya malam mimpi gini," gitu. Ya itu kan merasa apa, tugas mereka udah Selesai. amanah, udah selesai, udah diemban sama kalian berdua gitu. Luar biasa ya. Jadi sosok itu ya terbang di awan gitu, merasa bebas. Oke Teh, terima kasih. Mungkin ini pengalaman yang hanya Teteh yang ngalamin ya. Jadi ini benar-benar real, bukan main-main, bukan gimmick. Ini pengalaman nyata bahwa Teteh ini kayak mendapatkan tugas atau tanggung jawab untuk menikah dengan Raden Brawijaya, dan Teteh sendiri itu menyatu dengan Nyimas Manikmayang. Mudah-mudahan Tetehnya sehat selalu ya Teh, dan terima kasih atas kisahnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bahwasanya kita itu hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk astral atau jin yang sama-sama diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.